إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Tahdzib Sirah Ibn Hisham sampai kita pada kisah yang berikutnya tentang Harbul Fijar. Harb al-Fijar, dikasrahkan fa-nya dan difathahkan jimnya. Hajat Harbul Fijar wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ibnu 20 sanah. Terjadi perang di zaman jahiliyah yang bernama perang Fijar. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ibnu 20 sanah, dalam keadaan beliau berumur 20 tahun. Wa innama summiya yaumul fijar, dan dinamakan perang itu dengan yaumul fijar bima istahalla hadanil hayan, karena apa yang mereka lakukan dari penghalalan kehormatan-kehormatan mereka, kehormatan wanita-wanita mereka, sehingga dikatakan dengan fijar dari kata fajir, karena sesuatu kejelekan yang mereka kerjakan. Bima istahalla hadanil hayan, apa yang dikerjakan oleh dua kelompok tersebut, dua suku, yaitu suku Bani Kinanah dan suku Qais Ailan. Istahalla fihi minal maharim bainahum, mereka menghalalkan padanya mahram-mahram mereka di saat itu, sehingga dikatakan dengan kalimat fijar, yakni perang fijar. Disebutkan dalam footnote-nya, Zakar Ibn Hisham anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syahida ba'du ayyamil fijar. Nabi SAW ikut di beberapa hari saja di dalam perang fijar. Akhrajahu a'mamuhu ma'ahum, karena diajak dan dikeluarkan, yang diajak keluar, diajak berangkat oleh paman-paman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu anbal ala a'mami. Kata beliau, aku anbal min a'mami, aku lebih ahli dalam melempar panah atau lempar tombak daripada paman-pamanku sendiri. Ay arud alaihim nablu aduwihim idza ramauhum biha, yani Rasulullah SAW sangat pandai untuk melemparkan tombak lebih dari paman-pamannya. Kalau musuhnya melemparkan tombak, maka Rasulullah SAW mengambil tombak tersebut dan dikembalikan kepada musuhnya dengan segera. Wa hadzal fijar huwa al-fijarul akhir, dan perang yang Rasulullah SAW ikut beberapa hari padanya itu adalah perang fijar yang terakhir. Karena ternyata perang fijar bukan hanya sekali, terjadi 3 kali kurang lebih. Ada julukan-julukan masing-masingnya. Ada Fijalul Barad,
dan ada fijar lainnya. Tetapi di sini dikatakan wahwa fijarul barad, yang Rasulullah SAW sempat ikut di dalamnya karena didorong oleh paman-pamannya, adalah pada perang fijar al-barad biddad. Wa qablahu fijarat thalathah. Sebelum itu terjadi fijar-fijar yang lain, ada 3. Awwaluha, yang pertama perang fijar antara Bani Kinanah dan Bani Hawazun. Yang kedua, perang fijar yang terjadi antara Quraisy dengan Hawazun juga. Yang ketiga, perang fijar yang terjadi antara Bani Kinanah dan Hawazun. Wa tafsiluha fil Aqdil Farid. Dan rinciannya ada dalam kitab lain, yaitu dalam Aqdil Farid. Ala kulli hal, sekedar kita meriwayatkan apa yang dinukil oleh para ulama, biasanya oleh Ibnu Hisham, tentang pernahnya terjadi peperangan fijar yang sempat Rasulullah SAW ikut dan beliau masih berumur 20 tahun. Wa kana qaidu Quraisy wa Kinanah Harb ibni Umayyah. Sedangkan pemimpin pasukan Quraisy dan Bani Kinanah dipimpin oleh seorang yang bernama Harb ibni Umayyah. Wa kana dhuhur fi awalin nahar, kemenangan di awal siang dimenangkan oleh Qais ala Kinanah. Berarti Kinanah kalah, Qais yang menang, Qais Ailan. Hatta idza kana fi wasatin nahar, tetapi di siang harinya atau di tengah harinya, kana dhuhur li Kinanah ala Qais. Ternyata Kinanah yang memenangkan di atas Qais Ailan. Sehingga yang namanya kemenangan biasanya dihitung akhirnya. Berarti pada akhirnya menang siapa? Bani Kinanah atau Bani Qais bin Qais Ailan? Hah? Enam Kinanah. Dan Kinanah itulah yang bersama Quraisy. Quraisy wa Kinanah dipimpin oleh Harb ibn Umayyah yang Rasulullah SAW sempat ikut di dalamnya beberapa hari. Itu yang memenangkan pada akhirnya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang berikutnya tazwij Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Pernikahan Khadijah atau pernikahan Rasulullah SAW terhadap Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Wa kanat Khadijah binti Khuwailid imra'atun tajiratun data syarafin wa ma. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha binti Khuwailid, anaknya Khuwailid, seorang wanita yang merupakan wanita pedagang, tajirah, dzata syarafin wa mal, memiliki harta dan memiliki kedudukan, kemuliaan. yakni turunannya turunan orang-orang mulia, memiliki syaraf, yakni turunan terhormat, dan juga memiliki harta. Tastajiru rijal fi maliha wa tudaribuha iyyahu bi syai'in taj'aluhu lahum. Dan Khadijah biasa menyewa orang-orang laki-laki untuk memperdagangkan hartanya. Tastajir, ini ijarah, menyewa. Ar-rijal menyewa orang-orang fi maliha untuk memperdagangkan hartanya. Wa tudaribuhum iyyahu bi syai', dan memberikan imbalan untuk mereka dengan sesuatu yang taj'aluhu lahum, sesuatu yang memang ditentukan untuk mereka. yakni diberikan imbalan atau bayaran atau ju'lah. Wa kanat Quraisyun qauman tujjara, dan Quraisy memang kaum tujjar, suku yang memang ahli dagang. Kebiasaan mereka adalah berdagang. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Karena kebiasaan orang Quraisy, kata Allah. Apa kebiasaan mereka? Ilafihim rihlah. Kebiasaan mereka adalah mengadakan perjalanan dagang. Shita was-sayf. Perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Rihlatash shita'i was-sayf. As-shita ila al-Yaman was-sayf ila Syam. Ketika musim hujan mereka ke Yaman, ketika musim dingin, musim panas mereka ke Syam. Atau lebih tepatnya bukan musim hujan, musim dingin mereka ke Yaman, dan musim panas mereka ke Syam. Dan mereka sudah memperhitungkan segala sesuatunya, sehingga mereka di Mekah atau di daerah sana sahra, hanya padang pasir dan batu-batuan, terik panas. Enggak ada hasil buah-buahan,
Enggak ada hasil perkebunan, enggak ada hasil gandum, enggak ada hasil apapun. Tandus. Tetapi karena keahlian mereka berdagang, akhirnya Mekah menjadi pusat perdagangan. Ini uniknya. Padang tandus menjadi pusat perdagangan. Kenapa? Karena orang Syam ingin mendapatkan barang-barang Yaman, tidak usah sampai ke Yaman. Cukup ke Mekah, ada di sana. Orang-orang Yaman menginginkan barang-barang Syam, tidak perlu ke Syam, cukup ke Mekah. Orang Syam juga menginginkan barang-barang Yaman, nggak perlu dia ke Yaman, cukup ke Mekah. Karena orang-orang Quraisy biasa rihlat asy-syita wa shayf, biasa mengadakan perjalanan dagang ke Syam dan ke Yaman, syita wa shayf, sedangkan Mekah di tengah-tengahnya. Sehingga mereka berduyun-duyun datang akhirnya ke Mekah untuk membeli sekian macam barang yang paling lengkap di sana. Orang-orang Yaman ingin sesuatu harus ke Mekah, juga orang-orang Syam ingin sesuatu yang tidak ada di sana juga ke Syam, juga ke Mekah. Ini kebiasaan orang-orang Quraisy dan keahlian mereka. Wa kanat Quraisyun qauman tujjara, dan mereka kaum Quraisy memang suku pedagang. Falamma balaghaha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghaha, ketika sampai beritanya kepada Khadijah, ada seorang pemuda yang jujur terpercaya, ada seorang yang dijuluki dengan Al-Amin, yang sangat menjaga amanah. Balaghaha, sampai beritanya kepada Khadijah, min sidqi hadithihi wa 'idhami amanatihi wa karmi akhlaqihi. Sampai beritanya kepada Khadijah tentang jujurnya pembicaraan beliau dan besarnya penjagaan amanahnya dan juga karam akhlaqi dan kemuliaan akhlaknya. Ba'atha ilaihi, maka diutuslah seseorang kepadanya. Diutuslah seseorang untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu masih belum menjadi seorang rasul, masih belum menjadi seorang nabi. Fa'aradat alaihi an yakhruja fi malin laha ila Syam tajiran. Maka diutus seseorang menyampaikan tawaran, maukah yakhruj fi malin, keluar membawa barang-barang harta-hartanya Khadijah untuk berdagang ke Syam, tajiran, sebagai pedagang. Wa tu'tihi afdal ma kanat tu'ti ghairahu min at-tujjar, dan akan diberi bayaran dengan bayaran yang lebih afdal, lebih tinggi dari semua yang pernah diberikan kepada orang-orang lain. Khadijah menawarkan bayaran lebih karena ini adalah orang istimewa, orang yang terkenal kejujurannya dan amanahnya, maka ditawarkan bayaran lebih. Maka diutuslah Rasulullah SAW, ma ghulamin laha yuqalu lahu Maisarah. Rasulullah SAW menerima, maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan budaknya yang diperintahkan untuk mengiringinya yang bernama Maisarah. Yuqalu lahu Maisarah, dipanggil dengan nama Maisarah. Faqabilahu Rasulullah SAW minha wa kharaja fi maliha dzalik, maka Nabi pun menerimanya dan keluarlah beliau berangkat ke Syam untuk berdagang, memperdagangkan apa-apa yang merupakan milik Khadijah binti Khuwailid. Wa kharaja ma'ahu ghulamuha Maisarah, dan keluar juga bersamanya mengiringi Nabi, menemaninya budaknya Khadijah yang bernama Maisarah, hatta qadima Syam, sampai datang ke negeri Syam. Fanazala Rasulullah SAW fi dhilli syajaratin qariban min sawma'ati rahib, maka singgahlah Rasulullah SAW di satu tempat, fi dhilli syajarah, di bawah naungan sebuah pohon. Qariban min sawma'ah, di dekat Sawma'ah. Sawma'ah nama lain dari gereja disebut kanisah, disebut juga Sawma'ah. Kadang-kadang Sawma'ah disebut untuk menjuluki tempat ibadahnya Yahudi. Sawma'ah seorang rahib, gerejanya seorang pendeta, minar rohban, dari beberapa pendeta, yakni salah seorang pendeta. Fattala ar-rahib ila Maisarah, maka keluarlah pendeta tadi menemui Maisarah. Faqala, maka berkatalah pendeta tadi kepada Maisarah, man hadzal rajul alladhi nazala tahta hadhihi asy-syajarah? Siapakah orang ini yang singgah di bawah pohon itu? Faqala lahu Maisarah, Maisarah menjawab, hadza rajul min Quraisy min ahli al-haram.
orang ini adalah seorang pemuda dari Quraisy, dari penduduk Al-Haram. Al-Haram adalah daerah di sekitar Ka'bah, dijuluki dengan Al-Haram, tempat suci. Faqala lahu rahib, maka berkatalah rahib kepadanya, ma nazala tahta hadhihi syajar qat illa nabiyyun. Kata pendeta tadi, tidak akan duduk di bawah pohon ini seorang pun kecuali seorang nabi. Demikian kata pendeta tadi kepada Maisarah. Enggak akan duduk di bawah pohon ini kecuali seorang nabi. Ya, ini isyarat yang berikutnya. Setelah isyarat yang didengar oleh Abu Talib ketika Rasulullah SAW ikut bersamanya ke Syam. Di sana Rasulullah SAW dikatakan oleh pendeta bahwa ini adalah ciri-cirinya, ciri-ciri seorang nabi. Berarti ini yang kedua didengar oleh Maisarah dari seorang pendeta. Thumma ba'a Rasulullah SAW sil'atahu allati kharaja biha. Maka ketika sampai di Syam, Rasulullah SAW menjual barang-barangnya dan memperdagangkan barang-barangnya yang dia bawa, yang dia keluar memang untuk tujuan itu. Washtara ma arada an yashtari. Setelah itu, setelah laku, maka beliau pun membeli apa yang diperlukan untuk dibeli. Thumma aqbala qafilan ila Makkah. Kemudian kembali ke Mekah. Perhatikan cara dagangnya Rasulullah SAW, dan itu cara dagangnya orang-orang Quraisy ketika itu, bahwa ketika datang satu negeri, apakah ke Syam atau ke Yaman, mereka jual barang-barang mereka semuanya. Setelah mendapatkan hasilnya, uangnya, dia tidak pulang membawa uang, tapi pulang membawa barang-barang yang kira-kira bisa dijual di negeri Mekah atau dibutuhkan nanti untuk orang-orang yang Syam yang akan datang. Yani ketika dia jual ke Yaman, misalnya, dia beli setelah itu barang-barang Yaman, dia bawa pulang ke Mekah. Imma dijual di Mekah, mereka membelinya. Kalau tidak, mereka akan bawa lagi nanti ke Syam. Setelah di Syam laku barang-barang tersebut, maka dia beli dari barang Syam, dia bawa ke Mekah. Apakah dijual di Mekah atau kemudian akan dibawa lagi nanti dari Syam ke Yaman, dan dari Mekah ke Yaman. Demikian cara dagang mereka. Ma'ashtara ma arada an yashtari. Thumma aqbala qafilan ila Makkah. Sampai Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Fakana Maisarah idza kanatil hijrah, idza kanatil hajirah washtadda al-har yara malakaini yudhillanihi minasyams. Ketika pulangnya Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Aqbala qafilan ila Makkah. Fakana Maisarah idza kanatil hajirah, dan Maisarah jika datang waktu hajirah, waktu zuhur, washtadda al-har, dan semakin terik panasnya. Hajirah adalah waktu zuhur sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kita pelajari dalam kitab Mawaqitus Shalah, bahwa Rasulullah SAW yusalli dhuhra bil hajirah. Yusalli dhuhra bil hajirah. Beliau alaihi salatu wassalam salat zuhur di waktu hajirah. Yani ketika panas sudah sangat teriknya, puncak-puncaknya panas. Washtadda har, maka Maisarah ketika itu mesti melihat. Yara malakain, melihat dua malaikat. Yudhillanihi minasyamsi, melihat dua malaikat yang menaungi Rasulullah SAW dari matahari supaya tidak kepanasan. Wa huwa yasiru ala ba'irihi, ketika Nabi berjalan di atas untanya, maka dua malaikat tadi menaunginya di waktu hajirah. Dan Nabi dalam keadaan belum menjadi seorang Rasul, masih berumur 20 ke atas, belum sampai 25. Karena menikahnya dengan Khadijah adalah 25. Berarti ini adalah sebelum 25. Falamma qadima Makkah, ketika sampai di Mekkah menemui Khadijah dengan hartanya, bimalia, ba'at ma ja'a bihi, beliau pun menjual apa yang dibawanya dari Syam. Perhatikan dagangnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ba'at, beliau jual ma ja'a bihi, apa yang dia bawa. Fa udhifa aw qariban, apakah berlipat keuntungannya atau paling tidak dekat dengan harganya. Wa haddatsaha Maisaratu, maka Maisarah menyampaikannya kepada Khadijah. Haddatsaha, yani menyampaikan beritanya kepada Khadijah tentang qauli rahib, tentang ucapan pendeta tadi bahwa orang ini adalah calon seorang nabi. Wa amma kana yara min idlalil malakain, dan juga apa yang dilihat oleh Maisarah, dua malaikat yang menaunginya di waktu hajirah
di waktu teriknya panas matahari. Wa kanat Khadijah imra'atun hazimatun labibatun syarifah. Sedangkan Khadijah adalah seorang wanita yang tegas namun cerdas. Labibatun syarifah, cerdas, jenius dan juga terhormat. Radhiyallahu ta'ala anha. Ma'ama aradallahu biha min karamatihi. Bersama dengan itu ada kelebihan lain. Allah Subhanahu wa taala menghendaki Khadijah untuk menjadi seorang yang terhormat pula di dunia dan di akhirat. Apa maknanya? Maknanya Allah memang menghendaki Khadijah untuk mendapatkan hidayah. Sehingga Khadijah cerdas bahwa ini bukan orang sembarangan. Dengan kelebihan yang pertama diketahuinya, itu jarang ada seorang yang jujur, terpercaya, jaga amanah, akhlaknya mulia. Ini sulit dicari. Maka Khadijah langsung memanggilnya, menyuruh Maisarah untuk memanggilnya dan menawarkan perdagangan dan diberi biaya atau bayaran lebih daripada orang-orang lain. Ini orang istimewa. Ditambah lagi dengan berita dari Maisarah bahwa seorang rahib mengatakan bahwa dia ini calon nabi. Demikian pula berita 2 malaikat yang menaunginya. Maka tambah yakin karena dia cerdas bahwa ini adalah bukan orang sembarangan. Falamma akhbaraha Maisarah bima akhbaraha bihi ba'athat ila Rasulullah SAW faqalat lahu ya ibna ammi inni qad raghibtu fika liqarabatika wa wasitatik fi qaumik wa amanatik wa husni khuluqik wa sidqi hadithik thumma uridat alaihi nafsaha. Karena cerdasnya Khadijah dan paham lebih dari itu, karena Allah menghendaki wanita ini akan mendapatkan kemuliaan di akhirat juga selain di dunia, maka Khadijah dalam keadaan paham ini benar-benar orang yang istimewa dan akan memiliki keistimewaan nantinya. Qalat, berkata Khadijah kepada Rasulullah SAW, ya ibna ammi, wahai anak pamanku. Disebut anak paman karena masih berkaitan, masih berhubungan kerabat dengannya. Inni qad raghibtu fika liqarabatika wa wastatik. Sungguh aku menghendaki aku untukmu. Ini menghendaki diriku untukmu, menawarkan diriku untukmu karena kekerabatan engkau dengan keluargaku dan juga karena kebijakanmu di tengah-tengah manusia, fi qaumik. Wastah artinya ketengah-tengahan itu maknanya bijak. Seorang yang paling bijak di kaummu. Wa amanatik, dan juga karena amanahmu yang tinggi. Wa husni khuluqik, dan baiknya amanahmu. Wa sidqi hadithik, dan juga karena jujurnya pembicaraanmu. Thumma uridat alaihi nafsaha. Maka Khadijah pun menawarkan dirinya untuk jadikan istri untuknya. Wa kanat Khadijah yawma idzin awsatu nisa'i Quraisy nasaban. Dan Khadijah ketika itu radhiyallahu ta'ala anha awsatu nisa'i Quraisyin nasaban. Beliau pun termasuk orang yang paling tinggi nasabnya di tengah Quraisy. Berarti memang sangat cocok. Nasaban wa khuluqan. Nasabnya dan akhlaknya, kedua-duanya. Rasulullah SAW dari turunan mulia, Khadijah juga dari turunan mulia. Rasulullah SAW dalam keadaan paling bijak di kaumnya, Khadijah juga paling bijak di kaumnya. Rasulullah SAW dari turunan orang terhormat, dari kalangan orang-orang yang Masya Allah, juga demikian Khadijah keadaannya. Demikian pula akhlaknya. Dan sama-sama juga Hanifiyah. Tahu Hanifiyah? Hanifiyah cenderung kepada tauhid dalam keadaan belum ada dakwah tauhid. Tidak mau sujud kepada berhala. Sejak zaman jahiliyah. Di antaranya Rasulullah sendiri, tentunya calon seorang Rasul, Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq, dan lain-lain dari beberapa orang yang akhirnya menjadi sahabat Rasulullah SAW. Mereka dijuluki dengan Hunafa. Apa itu Hunafa? Yang tidak pernah cenderung kepada kesyirikan walaupun di zaman jahiliyah. Sampai-sampai Abu Bakar juga menyatakan, sungguh demi Allah, enggak pernah jidatku aku letakkan di tanah untuk berhala. Sama sekali. Ada satu lagi orang yang tidak sempat ketemu Nabi, tetapi istimewa. Wallahu ta'ala alam, ikhtilaf para ulama tentangnya, yang bernama Zaid. Dia bersandar di Ka'bah sambil menyatakan kepada mereka semuanya, sungguh demi Allah kalian semuanya tidak ada yang beribadah seperti ibadahnya Ibrahim dan Ismail.
Sungguh demi Allah, kalau berhala-berhala ini bisa menyampaikan kepada Allah, aku akan sembah mereka seperti kalian. Tetapi karena aku tidak tahu apakah mereka bisa menyampaikan, aku tidak akan beribadah pada mereka semuanya. Ini tokoh hunafa. Maka orang-orang seperti ini ada di zaman jahiliyah. Walaupun sedikit, qillatun qalilah, sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Di antaranya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Qala kana Khadijah awsatu nisa'i Quraisyin nasaban. Khadijah adalah yang nasabnya paling tengah, paling ningrat, paling tinggi di kalangan Quraisy. Wa a'dhamuhunna syarafan, dan paling tinggi kehormatannya. Wa aktsaruhunna malan, yang paling kaya, paling banyak memiliki harta. Kullu qaumiha kana harisun ala dzalik. Maka semua kaumnya sangat berhasrat, sangat berkeinginan untuk bisa menikahinya. Lau yaqdir 'alaiha, kalau saja mampu untuk menikahinya. Ada yang mau menikahinya tapi kalah nasabnya. Aduh, siapa saya, siapa dia? Enggak berani. Ada yang kalah kedudukannya, ada yang segala macam. Tetapi Rasulullah SAW justru Khadijah yang menawarkan dirinya kepadanya. Falamma qalat dzalika li Rasulillah, maka ketika Khadijah menyatakan demikian kepada Rasulullah, dzakara dzalika li a'mamih, maka Nabi pun menyampaikannya kepada para ammi-amminya, para paman-pamannya. Maka paman-pamannya sangat gembira. Karena sekian orang, hampir seluruh manusia ketika itu ingin mempersunting Khadijah. Sedangkan ini ditawarkan oleh Khadijah sendiri. Maka kharaja ma'ahu ammuhu Hamzah. Maka Rasulullah SAW diantar oleh pamannya yang bernama Hamzah. Hatta dakhala ala Khuwailid ibni Asad. Hingga mendatangi bapaknya Khadijah yang bernama Khuwailid ibni Asad. Fakhatabaha ilaihi, dan dilamarlah dia. Fatazawwajaha, maka dinikahilah. Lihat, pernikahan Rasulullah SAW adalah pernikahan yang sama dengan pernikahan syar'i yang diajarkan setelah Rasulullah SAW jadi Rasul. Artinya pernikahan-pernikahan di zaman jahiliyah ada beberapa bentuk pernikahan, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mereka anggap semua itu pernikahan. Tetapi yang benar hanya satu. Yang dilakukan Rasulullah SAW adalah yang hak, yang benar. Yang dilakukan oleh pamannya Hamzah ketika itu, walaupun di zaman jahiliyah, adalah dengan melamarnya, menikahkannya dengan cara terhormat. Ada pernikahan dalam bentuk satu wanita memasang bendera putih, menandakan bahwa saya siap untuk jima dengan siapapun. Nanti setelah terjadi akad oleh sekian orang, bukan satu. Setelah itu nanti akan lahir anaknya dan kemudian dipanggil semuanya. Ada 5-6 laki-laki yang pernah mendatanginya. Kemudian dikatakan oleh dukun yang diundang bahwa ini anakmu. Maka orang yang ditunjuk oleh dukun harus menerima bahwa itu anakmu. Itu juga dianggap pernikahan oleh mereka. Dan ada sekian bentuk-bentuk pernikahan lain yang tentunya pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Hamzah yang mengantarnya adalah pernikahan yang syar'i. Ja'a ila Khuwailid, datangnya kepada bapaknya, walinya. Kemudian melamar kepada bapaknya. Setelah itu menikah dengan ada ijab dan qabul. Fawaladat li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka setelah Rasulullah menikah, Rasulullah pun memiliki anak dari Khadijah. Waladahu kullahum, waladat li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waladahu kullahum illa Ibrahim. Anak Rasulullah SAW yang laki-laki semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim. Nah, adapun Ibrahim lahir dari Rasulullah SAW dengan istri yang bernama Maria Al-Qibtiyah, yang tadinya adalah budak yang dihadiahkan oleh Muqawqis Raja Mesir kepada Rasulullah SAW dari Qibti. Qibti itu adalah nama lain Mesir. Setelah itu Rasulullah SAW melepaskannya, memerdekakannya, dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, dijadikan pemerdekaannya sebagai maharnya. Maka lahirlah dari Maria Ibrahim. Maka dikatakan di sini oleh Ibnu Hisham bahwa anak laki-laki Rasulullah SAW semuanya lahir dari Khadijah.
kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Siapa anak-anaknya? Al-Qasim. Wa bihi kana yukanna, dan dengan Qasim itulah Nabi dijuluki dengan kunyah Abul Qasim. Sehingga barang siapa yang menamakan dirinya atau menamakan anaknya Muhammad, jangan dijuluki bersamanya dengan kunyah Abul Qasim. Enggak boleh menggabungkan antara nama Rasulullah SAW dengan julukan Abul Qasim. Nah, demikian pula anak-anak lainnya dari Khadijah. Wat-Tahir, Wat-Tayyib. Jadi ada nama anak lainnya yang laki-laki, yaitu Tayyib dan Tahir. Sedangkan yang perempuan dari Khadijah, Zainab, wa Ruqayyah, wa Ummu Kulthum, wa Fatimah, alaihimus salatu wassalam. Semoga salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan kepada anak turunannya. Lihat anak laki-laki Rasulullah SAW, semuanya dari Khadijah, kecuali Ibrahim, yaitu Qasim, Tayyib dengan Tahir. Sedangkan anak perempuannya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Fa ammal Qasim wa Tayyib wa Tahir fahalaku fil jahiliyah. Adapun 3 anak laki-lakinya Allah takdirkan wafat. Allah takdirkan meninggal masih di zaman jahiliyah. Artinya belum masuk waktu Islam, belum diangkat sebagai rasul, mereka telah wafat. Halaku fil jahiliyah. Mereka semuanya meninggal di zaman jahiliyah, artinya belum diangkatnya Rasulullah SAW sebagai rasul. Dan ini Allah takdirkan demikian dengan hikmah yang Allah kehendaki, sehingga tidak ada seorang pun yang bernasab turunan Nabi, enggak ada. Yang ada turunan Ali dari anak perempuannya Fatimah. Dan yang namanya nasab kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Sehingga walaupun mereka dikatakan turunan Fatimah, kan Fatimah anak Nabi, berarti turunan Nabi, turunan Ali. Karena yang namanya ibn kepada laki-laki. Sehingga mereka tidak dikatakan sebagai turunan Nabi, tetapi mereka dikatakan Alawiyun, turunan Ali. Wallahu ta'ala a'lam. Allah takdirkan anak-anak laki Rasulullah SAW semuanya wafat di waktu kecil, termasuk Ibrahim. Walaupun di zaman Islam lahirnya juga meninggal dalam keadaan masih kecil ketika bertepatan dengan gerhana, tetapi tidak ada kaitannya dengan gerhana. Ketika mereka menyatakan bahwa ini gerhana karena kematian anaknya, Rasulullah SAW berdiri di mimbar dan mengingatkan bahwa syamsu wal qamar ayatani min ayatillah la yankashifani limauti ahadin wala li hayatihi. Bahwa matahari dan bulan adalah 2 tanda-tanda kekuasaan Allah yang kalau terjadi gerhana maka bukan karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Walaupun itu seakan-akan memuji Rasulullah SAW dan mengunggulkan anaknya, tetapi Nabi tetap kalau batil mengatakan itu batil. Tidak berkaitan dengan kematian Ibrahim. Berarti semuanya anak laki-lakinya meninggal dalam keadaan kecil. Wallahu ta'ala a'lam. Wa amma banatuh, adapun anak-anak perempuannya, fakulluhunna adraknal Islam, semuanya sempat mengalami keislaman. Semuanya anak perempuannya. Ummu Kulthum sempat, Ruqayyah, Zainab dan juga Fatimah. Fa aslamna wa hajarna ma'ahu, sempat masuk Islam, bahkan sempat hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya yang terkecil dinikahi oleh Ali, yaitu Fatimah, sedangkan Ummu Kulthum dan Ruqayyah dua-duanya pernah dinikahi oleh Utsman. Saya katakan pernah karena tidak bareng-bareng. Kalau kita katakan dua-duanya dinikahi oleh Utsman ibn Affan, maka seakan-akan beliau mengumpulkan 2 ukhtain dan itu haram. Tidak. Artinya kedua-duanya pernah menjadi istri Utsman ibn Affan. Dinikahi yang satu, kemudian meninggal, sakit ketika waktu perang Badar, dan Rasulullah SAW mengizinkan Utsman ibn Affan untuk tidak berangkat jihad pada saat itu, karena istrinya yang merupakan anak perempuan Rasulullah SAW sakit keras sampai meninggalnya. Maka dinikahkan lagi Rasulullah SAW dengan istrinya, dengan anaknya yang lain, Ummu Kulthum dan Ruqayyah, sehingga dijuluki Utsman bin Affan dengan Dzunnurain. Dzunnurain, pemilik 2 cahaya. yakni pernah menikahi 2 anak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak kalah dengan Ali ibn Abi Thalib dalam masalah itu. Allah taala a'lam. Sehingga wajar
Kalau para ulama menyatakan, walaupun ada ikhtilaf sedikit, tapi menyatakan Utsman lebih utama daripada Ali. Sehingga mereka menyatakan bahwa Abu Bakar paling utama, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sesuai dengan urutan Khulafaur Rasyidin, sesuai pula dengan itu keutamaan mereka. Abu Bakar bukan hanya menikahi anak Rasul, tapi Rasulullah merupakan mantunya, menikahi anaknya Abu Bakar. Demikian pula Umar, anaknya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka ini lebih utama, lebih tinggi. Kemudian Utsman dan Ali kedua-duanya mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sisi qarabahnya, mereka adalah kerabat-kerabat Rasulullah yang sangat dekat. Belum lagi dari sisi iman mereka. Sehingga dikatakan afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakr tsumma Umar. Sebaik-baik manusia setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Baru kemudian bagaimana dengan Ali dan Utsman? Ada perbedaan sedikit, tetapi yang berpendapat Utsman lebih utama daripada Ali, mereka sungguh sangat tegas menyatakan bahwa Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali yang keempat. Adapun pendapat yang menyatakan hanya 3 yang disebut, Ali nggak disebut. Bahwa afdhalul ummatin Nabi, dalam hadis dikatakan sebaik-baik umat Nabi adalah Abu Bakar, thumma Utsman. Ali nggak disebut. Berarti belum tentu Ali yang keempat, mungkin yang kesekian. Maka itu dibantah dengan keras oleh para ulama ahli sunnah. Man lam yurabbi' bi aliyin fahuwa adallu min himari ahli. Siapa yang tidak mengempatkan Ali, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Wallahu ta'ala alam. Al-muhim, bahwa anak-anak perempuan Rasulullah SAW sempat mengalami Islam, bahkan sempat hijrah bersama Nabi, bahkan sempat menikah dengan beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun anak laki-lakinya Allah takdirkan wafat sebelum dia besar. Dan ini hikmah yang Allah kehendaki, yang wallahu ta'ala alam, ada hikmah besar di balik itu semuanya, dan itu pasti Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan keadilannya, dengan hikmah-hikmahnya yang sangat besar. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.